6 bulan sudah mulai belajar buah. Ada yang 2 buah, ada yang 3 buah per batangnya. Dan itu awal mula yang baik untuk diri saya, karena sifat buah naga itu dia kalau tidak di pruning, setiap duri ini ada potensi tumbuhnya sulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan kami Konco Tani. Perkenalkan, nama saya Deris Andrian Prasetya. Saya asal dari Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tepatnya kita berada di kebun buah naga, di mana salah satu usaha kami adalah perkebunan buah naga. Kenapa kami memilih perkebunan buah naga? Kami melihat potensi yang sangat luar biasa di kebun naga, di mana mangsa pasarnya sangat luas. Dan setelah kami survei di pasar, di lapangan, kebutuhan buah naga itu sangat kurang sekali, di mana Lampung Timur salah satu penghasil buah naga terbesar, itu hanya bisa mencukupi kota-kota Sumatera di bagian selatan, tepatnya di Lampung, Palembang, dan Bengkulu sebagian. Dan permintaan buah naga ini sangat luar biasa. Maka dari itu kami tertarik di budidaya tanaman buah naga. Setelah kami mempelajari dan kami mencoba bercocok tanam buah naga, ternyata lumayan sangat sulit. Karena apa? Karena ada penyakit seperti cacar atau busuk buah, yang dimana kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, tanamannya mudah terjangkit. Salah satunya di sebagian tanaman kami di sini, ini telat penanganan, ada sebagian yang terjangkit, tetapi kita tetap optimis karena penyakit itu setelah kita lakukan penyemprotan fungisida sembuh dan bisa pulih kembali, dengan catatan kita spraynya harus kontinu setiap minggu atau 2 minggu sekali. Karena perawatan yang mungkin dikatakan teman-teman petani itu ribet, itulah peluang yang telah kami baca, di mana tanaman buah naga ini hanya ketelatenan. Setelah kita tahu caranya, kita tahu teknisnya dalam perawatan, ternyata sangat mudah, nggak terlalu ribet banget seperti apa kata teman-teman di petani. Salah satunya kita menanam buah naga itu seperti ini bibitnya. Itu nanamnya di sini bibit kita bisa perbanyak dari sulur-sulur yang ada. Cara penanamannya kita nggak perlu gali, cuman kita taruh, letakkan di atas permukaan, atau kita gali sangat sedikit 2 atau 3 cm, karena buah naga ini adalah tanaman akar serabut yang kita analisa akarnya hanya di atas. Jadi walaupun dia tidak terlalu dalam, tanaman ini tumbuh dengan baik. Dan kita harus cari bibit yang sehat, karena bibit yang sehat itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, contoh bibit yang tidak sehat atau yang terkena jamur atau cacar, kita lihat seperti ini. Tapi kalau setelah kita semprot dengan fungisida, walaupun dia batangnya habis, dia akan tetap tumbuh dengan baik. Jadi kami tidak takut dengan cacar, karena sebagian tanaman di sini kena cacar atau kena jamur itu karena penanganannya terlambat. Jadi hari ini cara penanganannya, setelah kita semprot, kita pupuk. Setelah kita pupuk, nanti dia akan kembali pulih, walaupun hanya batang. Nanti dagingnya ini akan habis, tapi dia tetap hidup. Dan saya melihat tanaman buah naga itu sangat kuat di jenis tanah apa
saja dia bisa tumbuh, dengan cuaca semakin panas juga baik. Sifatnya tanaman buah naga ini tidak suka terlalu banyak air, makanya kita gulut, kalau bahasa kami di sini digulut atau dirimpun, supaya pengairannya kita bisa lancar dan perawatannya sangat mudah lah bagi kami. Dan sifat buah naga juga yang membuat teman-teman itu merasa malas untuk bercocok buah naga, penyerbukannya biasa dilakukan oleh manusia. Jadi buah naga itu bunganya mekar di malam hari. Jadi kita penyerbukannya itu biasanya di sore hari sampai malam hari. Itulah yang membuat teman-teman agak malas nanam buah naga. Tapi kita melihat dari segi kekurangannya itu potensi bagi kami. Dan budidaya tanaman buah naga ini berpotensi satu pohon bisa 10 sampai 25 kilo. Itu yang setelah kami lihat di lapangan. Awal mula kita belajar nanam buah naga itu kita main di daerah Lampung Timur, yaitu daerah Sumber Rejeki, dusunnya, desanya Gedongwani. Itu kita melihat di sana mayoritas masyarakatnya budidaya tanaman buah naga. Setelah kita lihat, kita analisa dan kita tanya sama para petani di sana, ternyata petani di sana sangatlah makmur. Nah, dari situlah awal mula saya berminat untuk mencoba berbudidaya tanaman buah naga. Penuh dengan tantangan yang luar biasa untuk bercocok tanam buah naga, yaitu kita menanam tajarnya atau tiang penyangganya. Ini kita menggunakan pohon randu. Setelah kita tanam penyangga, kita tanam bibitnya. Kita tanam bibit buah naga, satu pohon itu bisa 2, bisa 3. Nanti mana yang terbaik itu yang kita pelihara, dan mana yang kurang baik itu akan kita seleksi. Setelah buah naga dan tajarnya itu sudah tumbuh hidup, yang dilakukan kembali adalah pengeboran batangnya. Supaya apa? Kita lihat ada ban-ban sepeda motor, itu supaya untuk sandaran sulur buah naga. Jadi kita menggunakan besi ukuran 10 mili cast. Setelah kita bor, kita masukkan besi, setelah itu kita masukkan ban. Dan untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman buah naga, sebelum kita melakukan tanam, sebaiknya kita sudah menyiapkan alat-alatnya seperti ban. Jadi bannya sebelum kita tanam buah naga, bannya sudah ada di dalam. Supaya apa? Kalau pohon tajarnya sudah hidup, kita memasukkannya tidak sulit. Jadi kita tanam dan kita langsung berikan ban. Nanti setelah tajarnya hidup, baru kita bor, kita berikan besi. Nah, setelah sudah umur 6 bulan, kita lihat teman-teman di kebun kami ini buah naganya umur 6 bulan. Nah, kita bisa lihat 6 bulan sudah mulai belajar buah. Ada yang 2 buah, ada yang 3 buah per batangnya. Dan itu awal mula yang baik untuk diri saya, karena 1 atau 2 buah yang keluar dari sulur buah naga kami, kebun buah naga kami, salah satu motivasi yang membuat kami tetap semangat dan tetap belajar. Kalau kita populasi, kita lihat dari per hektarnya, kita bisa 1.600 batang per hektarnya. Bisa ada yang ukuran teman-teman 2 kali 3, ada yang 3 kali 2,5 meter. Jadi untuk teman-teman untuk jarak tanam, monggo lah mana yang terbaik. Biasanya semakin sempit, biasanya semakin rapat. Dan luasan kebun kami ini kurang lebih 20.000 meter atau 2 hektar lebih lah, lebihnya nggak banyak. Nah, sekarang kita lihat apa sih kemanfaatan yang diberikan oleh buah naga selain kita bercocok tanam, budidaya tanam buah naga, yaitu dari daun. Daun tajar ini, daun randu, sangat disukai sama ternak kambing. Jadi kami berbudidaya tanaman buah naga ini, kita sirkulasinya daunnya dimakan oleh kambing, kita ternak kambing. Setelah itu kotorannya kita berikan ke pokok buah naganya. Jadi di sini ada sekam, ini kotoran ayam. Kemarin dari saudara
ada panen ayam pedaging dan kotorannya kita lihat lumayan bagus kita untuk pertumbuhan buah naga. Dan kita juga harus rajin yang namanya pruning, karena sifat buah naga itu ya kalau tidak di pruning, setiap duri ini ada potensi tumbuhnya sulur dan tumbuhnya buah. Jadi kita bisa lihat nanti di pohon itu kalau kita keluar sulur harus kita pruning. Kalau tidak pruning dia akan tumbuh semua dan kita akan pelihara yang di atas dan yang menjulur ke atas. Dan yang paling utama juga kita harus rajin mengikat, karena kalau buah naga itu tumbuh seperti ini dan sulurnya dia keluarnya seperti ini, jadi harus kita ikat ke pohonnya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ban, kita sudah nggak perlu lagi mengikatnya kembali, tinggal kita menyusun arah sulurnya supaya lebih proporsional lah, biar seimbang gitu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan sama teman-teman konco tani. Kalau ada teman-teman konco tani yang ingin berbudidaya tanaman buah naga, kita bisa belajar bareng. Dan kami sudah beberapa kebun, kami menangani kebun-kebun yang kasus yang sudah rusak, orangnya sudah putus asa, dan kami memberikan satu masukan, satu formulasi untuk penanganan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih kembali dan sekarang udah produksinya udah lumayan. Dan tetap semangat untuk para teman-teman, kami anak muda tidak malu untuk menjadi petani, karena petani itu adalah pekerjaan sangat mulia karena bisa memberikan manfaat secara luas oleh masyarakat. Dan jangan pernah malu untuk menjadi petani, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.